Tiga. Baik, selanjutnya kami langsung saja pada materi yang telah kami kerjakan, yaitu materi tentang rancangan acak percobaan bujur sangkar Latin. Oke, baik, kami langsung saja pada materinya. Slide selanjutnya. Nah, kita masuk pada pendahuluan. Nah, rancangan bujur sangkar Latin yaitu adalah salah satu rancangan percobaan yang berguna ketika terdapat dua faktor pengganggu atau blok yang perlu dikendalikan selain perlakuan utama yang diuji. Dalam rancangan ini, perlakuan yang berbeda disusun sedemikian rupa sehingga setiap perlakuan muncul sekali di setiap baris dan kolom. Mirip seperti penyusunan dalam tabel bujur sangkar atau persegi. Rancangan ini efektif dalam mengurangi variabilitas hasil eksperimen dengan memperhitungkan dua sumber variabilitas sekaligus, yang memungkinkan peneliti untuk fokus pada pengaruh perlakuan tanpa terganggu dari faktor luar. Oleh karena itu, penggunaan rancangan bujur sangkar Latin menjadi pilihan yang sangat relevan untuk meningkatkan validitas dan efisiensi eksperimen yang melibatkan lebih dari satu faktor pengganggu. Selanjutnya, rumusan masalah. Nah, rumusan masalah di sini yaitu yang pertama, bagaimana prinsip dasar dari rancangan bujur sangkar Latin. Yang kedua, apa saja kelebihan dan kekurangan dari penggunaan rancangan ini. Dan yang ketiga, bagaimana cara menyusun dan menganalisis data menggunakan rancangan bujur sangkar Latin. Selanjutnya, yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar dan prinsip kerja dari rancangan bujur sangkar Latin. Yang kedua, menganalisis kelebihan dan kekurangan dari rancangan bujur sangkar Latin dalam eksperimen. Dan yang ketiga, menyajikan metode dan langkah-langkah dalam menyusun rancangan bujur sangkar Latin, serta contoh aplikasi rancangan bujur sangkar Latin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini kita akan masuk pada pembahasan dalam rancangan bujur sangkar Latin, menyusun perlakuan-perlakuan di dalam kelompok ada dua cara, yaitu baris dan kolom. Jadi setiap rancangan bujur sangkar Latin dikenal sebagai suatu rancangan yang mampu mengelompokkan jenis percobaan berdasarkan dua kriteria untuk setiap baris dan kolom. Penempatan perlakuan ke dalam unit percobaan adalah sedemikian rupa sehingga perlakuan tertentu harus jadi satu kali dalam baris dan kolom. Nah, RBSL itu akan menjadi suatu rancangan yang sangat tidak efektif bila percobaan tersebut melibatkan perlakuan dalam jumlah besar. Karena RBSL itu biasanya diberi ukuran bergantung pada banyaknya perlakuan. Untuk jumlah perlakuan yang lebih kecil dari 94 dalam RBSL akan mengakibatkan jumlah DB galat percobaan menjadi sangat kecil dengan konsekuensinya bahwa kuat jadi besar. Dengan demikian, secara umum RBSL hanya digunakan untuk percobaan yang menggunakan 4 sampai 8 perlakuan. Slide berikut. Di sini ada kelebihan dan kekurangan. Mana kelebihannya itu sendiri ada 4, yaitu yang pertama, mengurangi keragaman galat melalui penggunaan dua buah pengelompokan. Yang kedua, pengaruh perlakuan dapat dilakukan untuk percobaan berskala kecil. Yang ketiga itu analisis relatif mudah. Yang keempat, baris atau kolom bisa juga digunakan untuk meningkatkan cakupan dalam pengambilan kesimpulan. Kemudian di sini ada kekurangan, ada tiga, yaitu yang pertama, banyaknya baris, kolom dan perlakuan harus sama, sehingga semakin banyak perlakuan, satuan percobaan yang diperlukan juga semakin banyak. Galat percobaan persatuan percobaan juga cenderung meningkat. Yang ketiga itu asumsi modelnya sangat meningkat, yaitu bahwa tidak ada interaksi antara sembarang dua atau semua kriteria, yaitu baris, kolom, dan perlakuan. Berikut. Kurang yang keempat itu pengacakan yang diperlukan sedikit lebih rumit daripada pengacakan rancangan sebelumnya. Yang kelima itu derajat bebas galatnya yang lebih kecil dibandingkan dengan rancangan lain yang berkurang sama, akan menurunkan tingkat ketelitian, terutama apabila jumlah perlakuannya berkurang kecil. Yang keenam itu memerlukan pengetahuan atau pemahaman dasar dalam menyusun satuan percobaan yang efektif. Yang terakhir, apabila maka hasil analisisnya diragukan karena perlakuan menjadi tidak seimbang. Berikut penjelasan. Selanjutnya kita masuk pada model linear dalam rancangan bujur sangkar Latin. Untuk rumusnya yaitu YIJK sama dengan mu tambah alfa I tambah beta Z tambahkannya teman-teman bisa baca sendiri dalam slide. Selanjutnya
Baik, selanjutnya kita masuk pada hipotesis. Yang pertama, hipotesis untuk pengaruh perlakuan, di mana H0-nya itu tau 1 sampai tau R sama dengan 0, yaitu perlakuan tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Untuk H1 itu minimal ada 1K dengan tau K sampai 5, atau minimal ada perlakuan berpengaruh terhadap respon yang diamati. Selanjutnya untuk hipotesis untuk pengaruh baris, di mana H0-nya itu alfa 1 sampai dengan alfa R yang sama dengan 0, di mana baris tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Untuk H1 minimal ada 1I dengan alfa I tidak sama dengan 0, atau minimal ada baris berpengaruh terhadap respon yang diamati. Selanjutnya, hipotesis untuk pengaruh kolom, di mana H0-nya itu beta 1 sampai dengan beta R sama dengan 0, yaitu kolom tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Selanjutnya untuk H1-nya itu minimal ada 1J dengan beta J tidak sama dengan 0. Di mana minimal ada kolom yang berpengaruh terhadap respon yang diamati. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya untuk JKK, di mana jumlah kuadrat kolom sama dengan sigma J dari Y kuadrat dikali J per R dikurangi FK. Untuk rumus jumlah kuadrat perlakuannya itu jika K sama dengan sigma K Y kuadrat K dibagi R dikurangi FK. Untuk jumlah kuadrat galat, jika G sama dengan JKT dikurangi JKB dikurangi JK. Slide berikutnya. Pada slide ini teman-teman bisa lihat struktur tabel sidik ragam atau tabel ANOVA dapat disajikan pada tabel ini. Baik, selanjutnya saya persilakan. Oke, baik. Setelah sudah dijelaskan hipotesisnya, di sini kita akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis. Dari hipotesis di atas ada 3 hipotesis. Dari hipotesis untuk keputusan perlakuan, keputusan itu mohon maaf, terus hipotesis untuk baris, dan hipotesis untuk kolom. Di sini yang pertama hipotesis untuk perlakuan, jika H0 ditolak itu jika F hitung lebih besar dari F tabel, di mana cara perhitungan F tabel yaitu F1 sendiri adalah alfa dari R kurang 1, dan F2-nya sendiri itu biasa kita ambil derajat kebebasan dari Galat, yaitu rumus derajat kebebasan Galat yaitu R kurang 1 dikali R kurang 2. Yang kedua, H0 ditolak untuk baris itu karena itu F hitung lebih besar dari F alfanya. Misalnya dicari 0,05, untuk F1 sendiri itu R kurang 1 dan F2 sendiri itu rumus Galatnya. Dan yang ketiga, H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel untuk kolom. Baik, selanjutnya itu efisiensi relatif R dari rancangan bujur sangkar Latin. Besaran ini menunjukkan besarnya peningkatan ulangan yang diperlukan jika rancangan menerapkan rancangan acak kelompok. Rumusnya yaitu ER sendiri yaitu derajat bebas I ditambah 1 dikali dengan derajat bebas B ditambah 3 diper dengan derajat bebas I ditambah 3 dikali derajat bebas B ditambah 1 dikali dengan KTG. Itu rumus dari KTG sendiri. Dengan keterangan sendiri itu DBI derajat bebas Galat, DBB derajat bebas Galat RAK, KTG dan ragam Galat RAK bisa dilihat dari slide yang ada. Di sini ada pemisalan jika nilai ER sama dengan 5 berarti memperoleh sensitivitas RAK agar semua dengan RBSL ulangan yang digunakan untuk menerapkan RAK adalah 5 kali banyaknya kolom yang digunakan dalam RBSL. Di sini tergantung dari besar kolom dan baris, di mana bujur sangkar sendiri itu baris sama dengan kolom sama dengan perlakuan. Baik, kita lanjut ke contoh kasus. Baik, di sini contoh kasus yang kita ambil lagi untuk rancangan bujur sangkar, yaitu kasusnya jurusan matematika
di sebuah universitas itu ya, yang dipilih yaitu 4 dosen untuk menghilangkan pengaruh yang diakibatkan oleh mata kuliah yang berlainan dan waktu mengajar yang tidak sama, aman dari dua arah. Di setiap dosen yang mengajar 4 kelas, aljabar, statistik, kalkulus, dan geometri berbeda. Dan data yang kita ambil ini yaitu nilai yang diberikan dari 4 dosen terhadap 16 mahasiswa. Dosen tersebut yaitu kita tetapkan A, B, C, D terhadap 16 mahasiswa dengan yang mempunyai kira. Kita buat kolom datanya sendiri, di mana waktu itu 1, 2, 3, 4 dengan pengecekannya itu di waktu yang berbeda. Mata kuliahnya itu aljabar, geometri, statistik, kalkulus yang diuji oleh mahasiswa. Dan ini dosen A ini tidak boleh, jika sudah ada kelas aljabar di waktu pertama dia tidak boleh mengulang pun dengan dosen B, sama pun dengan dosen C, dan sama pun dengan dosen D. Itu adalah keterangan dari RBSL sendiri atau caranya. Baik, di sini kita akan menganalisis data menggunakan jika alfanya yaitu 5%. Baik, penyelesaian yang pertama kita tentukan hipotesis. Di sini ada 3 hipotesis yang kita tentukan sesuai dengan yang dibicarakan pembicara tadi dan waktu. H0 dan H1-nya itu yaitu seperti biasa tidak ada interaksi yang signifikan dari faktor mata kuliah dan waktu, dan H1-nya itu adanya interaksi yang signifikan. Yang kedua yaitu pengaruh pada waktunya. H0 itu tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap waktu dari faktor waktu terhadap kemampuan mengajar, dan H1 itu ada pengaruh yang signifikan dari faktor waktu terhadap kemampuan mengajar. Dan yang terakhir adalah hipotesis pengaruh faktor mata kuliah, yaitu H0 tidak ada pengaruh yang signifikan mata kuliah terhadap kemampuan mengajar, dan H1 yaitu mata kuliah terhadap kemampuan mengajar. Baik, yang kedua kita ambil kriteria keputusan tolak H0 jika F hitung lebih besar F tabel. Itu dilakukan untuk 3 hipotesis kategori yang kita sudah jelaskan di aturan pertama tadi. Yang ketiga itu penyajian datanya. Penyajian datanya di sini kita memakai 2 penyajian data, yaitu yang pertama data umumnya yang kita sudah kategorikan bersama sendiri, dan yang kedua yaitu tabel 2 arah. Kategori yang pertama ini sesuai dengan soal, kita sudah mendapat totalnya, yaitu total dari aljabar sendiri itu nilainya 309, total dari mata kuliah geometri itu 322, nilai yang dites itu 338. Dan ini total dari waktunya. Waktu yang pertama untuk setiap dosen itu 323, waktu yang kedua 346, waktu ketiga 286. Setiap sel itu yaitu total setiap nilai itu yaitu 1264. Mohon maaf. Baik, di sini kita buat tabel 2 arah lagi. Di sini tabel 2 arah bertujuan untuk kita bisa mencari JKK, yaitu faktor antara dosen A, B, C, D dan mata kuliah itu terhadap mata kuliah. Untuk kita mencari faktor dosen terhadap mata kuliah, kita harus membutuhkan tabel 2 arah dengan cara penyajiannya seperti ini. Hasilnya sama, tapi total kolom dan total barisnya yang juga sama. Baik, kita lanjut ke penyajian. Saya persilakan. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan perhitungan. Yang pertama itu kita menentukan derajat bebasnya. Nah, yang pertama itu ada derajat bebas total, kemudian ada derajat bebas perlakuan, dan juga ada derajat bebas baris dan derajat bebas galat. Untuk hasilnya teman-teman bisa lihat pada slide. Kemudian setelah kita menentukan derajat bebas, kita menentukan jumlah kuadrat setelah menghitung faktor koreksi. Nah, pertama itu sebelum kita mencari jumlah kuadrat, itu kita hitung dulu faktor koreksinya dengan nilai yang sudah kita dapat, itu ada 99.856. Kemudian setelah kita mendapat nilai faktor koreksi, kita menghitung nilai jumlah kuadrat total, kemudian jumlah kuadrat baris, jumlah kuadrat kolom, jumlah kuadrat perlakuan, dan juga jumlah kuadrat galat. Nah, untuk hasilnya teman-teman bisa lihat pada slide yang sudah tertera. Selanjutnya. Setelah itu kita menentukan nilai kuadrat tengah. Nah, di sini kita cari itu adalah kuadrat tengah baris, kemudian kuadrat tengah perlakuan, kuadrat tengah kolom, dan juga kuadrat tengah galat. Untuk masing-masing hasilnya bisa teman-teman lihat juga pada slide. Nah, setelah kita mendapatkan semua hasil itu, kita menentukan nilai F hitungnya. Yang pertama itu kita cari nilai F hitung baris, kemudian nilai F hitung kolom, dan yang terakhir itu nilai F hitung perlakuan. Setelah kita mendapatkan nilai F hitung, selanjutnya adalah kita menentukan nilai F tabel. Nah, untuk menentukan nilai F tabel itu kita lihat pada tabel frekuensi atau tabel F
di mana F1 itu adalah derajat bebas perlakuan dan F2 itu adalah derajat bebas galat. Pada taraf alfa yaitu yang kita gunakan adalah 5%. Nah, dari tabel frekuensi atau tabel F yang itu kita peroleh nilai F stabilnya itu 4,78. Nah, setelah itu kita membuat tabel analisis seragam. Di sini bisa teman-teman lihat untuk sumber variasinya itu ada dari perlakuan, baris, kolom, galat, dan juga totalnya. Kemudian untuk derajat bebas, jumlah kuadrat, kemudian nilai kuadrat tengah, F hitung, dan F tabelnya. Bisa teman-teman lihat sesuai dengan nilai yang sudah kita peroleh dari masing-masing penyelesaian tadi kita cari. Selanjutnya. Nah, setelah itu, setelah semuanya sudah kita dapat, menarik kesimpulan, misalnya karena F hitung perlakuannya itu lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Artinya ada interaksi yang signifikan antara mata kuliah dan juga waktu. Kemudian yang kedua itu karena F hitung barisnya itu lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari faktor waktu terhadap kemampuan mengajar. Dan yang terakhir itu karena F hitung kolomnya itu lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Artinya, tidak ada pengaruh yang signifikan dari faktor mata kuliah terhadap kemampuan mengajar. Selanjutnya. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan dari presentasi kami yaitu rancangan bujur sangkar Latin adalah salah satu rancangan percobaan yang berguna ketika terdapat dua faktor pengganggu atau blok yang perlu dikendalikan selain perlakuan utama yang diuji. Nah, prinsip dasar dari rancangan ini bersifat setiap perlakuan itu terdapat satu atau hanya satu kali dalam tiap kolom. Sedangkan untuk pengecekannya itu dilakukan berdasarkan dua buah pembatasan, yaitu menurut baris dan kolom. Untuk melihat efisiensi relatif dari rancangan dari RBSL dengan menerapkan rancangan acak kelompok itu efisiensi relatif dari DBI ditambah 1 dikali DBB tambah 3 per dengan DBI tambah 3 dikali DBB tambah 1 dikali dengan sigma topi kuadrat B dibagi dengan sigma topi kuadrat T. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami tentang materi tersebut. Selamat malam.